Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang prosesor Qualcomm Snapdragon yang terdiri dari kelompok 2 atas nama saya sendiri Almardia dan Irfan. Selanjutnya sejarah prosesor Snapdragon. Snapdragon pertama adalah dari QSD 8250 pada November 2007. Menurut CNET, klaim Snapdragon untuk ketenaran adalah memiliki prosesor mobile 1 GHz pertama. Sebagian besar smartphone pada saat itu menggunakan prosesor 500 MHz. Produk Snapdragon generasi pertama mendukung resolusi 720p, grafik 3 dimensi dan kamera 12 megapiksel. Pada November 2008, 15 produsen perangkat memutuskan untuk menanamkan semikonduktor Snapdragon dalam produk elektronik konsumen mereka. Pada November 2008, Qualcomm mengumumkan akan bersaing dengan Intel di pasaran prosesor netbook. Prosesor Snapdragon mengkonsumsi daya lebih sedikit daripada chip Intel yang diumumkan pada waktu yang perkenalan netbook prototipe berbasis Snapdragon yang disebut Kayak, yang menggunakan prosesor 1,5 GHz dan ditunjuk untuk pasar yang sedang berkembang. Pada Mei 2009, Java SE dioptimalkan untuk Snapdragon pada acara komputer Taipei November 2009. Qualcomm mengumumkan penambahan QSD 8650A ke rangkaian produk Snapdragon yang didasarkan pada prosesor pembuatan 45 nanometer. Ini menampilkan prosesor 1,2 GHz dan memiliki konsumsi daya yang lebih rendah daripada model sebelumnya. Perkembangan prosesor Snapdragon. Snapdragon terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dengan peningkatan performa dan fitur-fitur baru yang ditambahkan pada setiap generasinya. Yang pertama, adopsi SoC Snapdragon. Saatnya kita membahas lebih jauh tentang apa itu Snapdragon SoC yang diproduksi pada akhir 2009. Menurut VC World, perangkat seluler yang menggunakan Snapdragon memiliki daya tahan baterai lebih baik dan ukuran lebih kecil daripada yang menggunakan SoC lainnya. Pada tahun 2010, SoC Snapdragon tertanam di 20 perangkat konsumen yang tersedia dan dimasukkan ke dalam 120 desain produk dalam pengembangan. Lebih jauh tentang apa itu Snapdragon. Pada 2011, Snapdragon telah tertanam di perangkat web OS Hewlett-Packard dan memiliki pangsa pasar 50% dari pasar prosesor ponsel pintar senilai 79 miliar pada tahun 2012. Snapdragon SA atau Cryte telah mengambil bagian dominan dari sistem on-chip atau SoC Android lainnya seperti Nvidia Tegra dan Texas Instruments OMAP yang menyebabkan keluar dari pasar. Perkembangan prosesor selanjutnya yang kedua adalah era Snapdragon ARM 23-bit. Pada awal 2011, Qualcomm mengumumkan arsitektur prosesor baru yang disebut Cray yang menggunakan set instrumen ARM V7, tetapi didasarkan pada desain prosesor Qualcomm sendiri. Prosesor itu disebut S4 dan memiliki fitur bernama Asynchronous Symmetrical Multiprocessing, yang berarti setiap inti prosesor menyesuaikan kecepatan dan tegangan clock berdasarkan aktivitas perangkat untuk mengoptimalkan penggunaan baterai. Model sebelumnya diubah namanya menjadi S1, S2, dan S3 untuk membedakan setiap generasi. Generasi S4 dari Snapdragon SoC mulai dikirim ke produsen produk dengan MS960 pada Februari 2012. Dalam tes benchmark oleh AnandTech, MS960 memiliki kinerja yang lebih baik daripada prosesor yang lain yang diuji. Dalam keseluruhan sistem benchmark
8960 memperoleh skor 907 dibanding dengan 528 dan 658 masing-masing untuk Galaxy Nexus dan HTC Reason. Dalam uji benchmark Quadrant yang menilai daya pemrosesan mentah, prosesor Cryte dual core memiliki skor 4952, sedangkan quad-core Tegra 3 hanya di bawah 4000. Versi Quad Euro APOS 064 tersedia pada Juli 2012. Itu adalah SoC Snapdragon pertama yang menggunakan unit pemrosesan grafis Qualcomm Adreno 320. Semi entry level 20 diperluas dengan 6 prosesor baru menggunakan manufaktur 20 nanometer dan opsi dual atau quad core pada Juni 2013. Snapdragon 2010 entry level ditujukan untuk ponsel murah diumumkan pada September 2014. Selanjutnya adalah era Snapdragon ARM 64-bit. Setelah upaya pertama Qualcomm sistem 64-bit pada sebuah chip, mereka menciptakan arsitektur in-house baru yang pada model selanjutnya menunjukkan kinerja thermal yang lebih baik, terutama jika dibandingkan dengan model Snapdragon yang diluncurkan setelah 2015. Pada awal 2016, Qualcomm meluncurkan Snapdragon 820, kemudian meluncurkan Snapdragon 821 yang diperbaharui. Qualcomm juga merilis Snapdragon Neural Processing Engine (SDK) yang merupakan akselerasi AI pertama pada smartphone. Pada Desember 2017, Qualcomm mengumumkan octa-core Snapdragon 845. Chip ini menggunakan prosesor pembuatan 10 nanometer yang sama seperti Snapdragon 835 sebelumnya. Tetapi Qualcomm memperkenalkan arsitektur prosesor baru Kryo 85 yang dirancang untuk daya tahan baterai lebih baik, fotografi, dan untuk digunakan dengan aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Pada 2018, Qualcomm memperkenalkan seri 7 yang diluncurkan dengan model octa-core Snapdragon 710 dan 712 menggunakan arsitektur prosesor Kryo 360. Pada tahun 2019, Qualcomm merilis varian baru di prosesor mobilnya, yakni Snapdragon 855 menggantikan 845. Snapdragon 855 menampilkan Kryo 485 core dibangun di atas 7 prosesor 7 nanometer TSMC seiring dengan Snapdragon 730 dan 730G menggantikan 710 dan 712. Fitur 730 dan 730G yang lebih baru menampilkan Kryo 460. Oke, untuk selanjutnya pada tahun 2020 Qualcomm memulai menggencar pengembangan teknologi jaringan 4G meski dalam masa pandemi COVID-19 bisa dibilang masa kerugian bagi semua perusahaan. Mereka merilis Snapdragon 888 yang menjadi mikroprosesor dengan kemampuan dan nilai tes tertinggi sehingga memasuki tahun 2021. Karena adanya teknologi pengembangan 5G pada seri 8 atau 800 ini membuat Qualcomm semakin mengembangkan versi sebelumnya seperti pada seri 600 yang mengembangkan Snapdragon 690 yang sudah memiliki fitur 5G. Pada seri 700 dan Snapdragon 750G, 765, 765G, 768G, 778G, 780G yang mendukung jaringan 5G dan seri 801 yang memiliki Snapdragon 865, 865 Plus, 870 dan 888. Dan baru-baru ini dikabarkan Qualcomm akan meluncurkan dukungan jaringan 5G ini pada kelas entry level seri 400 yaitu Snapdragon 480 yang dijanjikan akan memiliki harga yang terjangkau yaitu sekitar 1,8 juta hingga 3,8 juta dalam kurs dolar Amerika. Snapdragon 480 sendiri diproduksi dengan prosesor pabrikan 8N dan memiliki modem
5G X51 terintegrasi yang mendukung jaringan 5G mmWave sub 6 GHz, 5G standalone, 5G non standalone, FDD, TDD dual spectrum sharing atau DDS. Berikut Wi-Fi 6 sudah versi ke-6 dan Bluetooth versi 5.1. Chip in dibekali CPL octa-core Qualcomm 4 Cryo 460 berkecepatan 2 GHz serta pengelolaan grafis atau CPU Adreno 619 yang dijanjikan kinerjanya 2 kali lebih kencang dibandingkan dengan Snapdragon 460 pendahulunya. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis prosesor. Ini akan dibacakan oleh disaksikan oleh saudara Irfan. Silakan, Irfan. Silakan Irfan untuk dibacakan presentasinya. Irfan. Irfan, silakan dibacakan. Irfan. Oh, sepertinya jaringannya lagi kurang bagus, jadi saya lanjut saja. Oke, yang pertama jenis-jenis prosesor Snapdragon. Seiring dengan semakin maju teknologi dan semakin besar kebutuhan akan kecanggihan teknologi, Qualcomm sudah mengembangkan Snapdragon ke beberapa seri. Seri yang dikenal dalam S1, S2, S3, S4, 200, 600, 800. Dari jenis-jenis tersebut pun terdapat spek sendiri dalam mengendalikan sebuah ponsel pintar. Adapun jenis-jenis prosesor Snapdragon adalah sebagai berikut. Yang pertama, Snapdragon S series, S1 series, Snapdragon S2 series, Snapdragon S3 series, Snapdragon S4 series, Snapdragon 200 series, Snapdragon 400 series, Snapdragon 600 series, Snapdragon 700 series, Snapdragon 800 series. Oke, terus pembahasan jenis prosesor Snapdragon. Dari sekian banyak prosesor Snapdragon, berikut adalah kami membahas salah satu prosesor Snapdragon yang itu Snapdragon 800 series. Seri Snapdragon merupakan jajaran prosesor seluruh kinerja tinggi yang dikembangkan oleh Qualcomm untuk digunakan pada ponsel pintar dan tablet. Oke. Berikut beberapa spesifikasi seri Snapdragon 800 series. Yang pertama, prosesor manufaktur Snapdragon 800 dibuat di TSMC dalam proses HKMG HPM High Performance Mobile 28nm. Dari seri CPU, segi CPU, seri Snapdragon 800 dilengkapi dengan CPU quad-core dengan kecepatan clock hingga 2,3 GHz. GPU-nya seri Snapdragon 800 dilengkapi GPU Adreno. Snapdragon 800 memiliki GPU Adreno 330 dengan kecepatan clock hingga 45 MHz. Memori seri Snapdragon 800 mendukung memori LPDDR3 atau 1600. Konektivitas seri Snapdragon 800 mendukung berbagai modul radio termasuk UMTS, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, dan GPS. Pengisian cepat seri Snapdragon 800 mendukung Quick Charge 2.0. Oke, mungkin Irfan sudah bagus jaringannya, sebetulnya bisa dibacakan contoh penerapan prosesor Snapdragon. Oke, mungkin masih bermasalah jaringannya, Irfan. Sepertinya terputus-putus. Saya lanjut saja ya.
Oke, contoh penerapan prosesor Snapdragon. Snapdragon merupakan rangkaian prosesor yang dikembangkan oleh Qualcomm yang digunakan di berbagai perangkat elektronik, termasuk ponsel pintar, perangkat wearable, bahkan mobil. Berikut beberapa contoh penerapan prosesor Snapdragon. Snapdragon 800, prosesor ini digunakan di beberapa smartphone termasuk Nexus 7, HTC One, Samsung Galaxy S4, LG GX, dan Oppo N1. Snapdragon 801, prosesor ini digunakan di Oppo N3, ponsel pintar kelas atas yang diluncurkan pada tahun 2014. Snapdragon 780G, prosesor ini digunakan di Poco X3 Pro, smartphone yang menawarkan rendering grafis cepat dan peningkatan kinerja CPU. Snapdragon 7 Plus generasi 2, prosesor ini merupakan yang tertinggi di seri Snapdragon 7 dan menawarkan peningkatan signifikan dibandingkan pendahulunya. Snapdragon 7 generasi pertama memiliki clock speed hingga 2,9 GHz menggunakan ARM Cortex-X series untuk inti CPU dan dibangun pada proses manufaktur TSMC 4M. Ia juga memiliki konsumsi daya yang lebih hemat, sehingga menjadikan pilihan yang baik untuk smartphone. Prosesor Snapdragon dikenal dengan komputer cepat, rendering grafis, dan konsumsi daya efisien. Mereka digunakan oleh banyak merek ponsel pintar di seluruh dunia termasuk Xiaomi, Samsung, dan Oppo. Oke, demikian presentasi saya dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.